Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang taman berpagar, yang saya ambil di dalam kitab Kidung Agung pasalnya yang keempat ayat yang ke-12. Sekali lagi dalam kitab Kidung Agung pasalnya yang keempat ayat 12. Saya baca firman Tuhan. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat kitab Kidung Agung berbicara tentang cinta kasih Tuhan sebagai mempelai pria dan gerejanya sebagai mempelai wanita. Dalam pasal ini menjelaskan bagaimana mempelai pria itu memuji keindahan, kecantikan dari mempelai wanita. Dan gereja Tuhan sebagai mempelai wanita itu merupakan taman kesukaan Allah, di mana kita ada untuk kepentingannya, untuk kemuliaannya, untuk tujuannya, dan untuk kesenangannya Allah, Tuhan kita. Nah, di dalam ayat yang ke-12 ini dikatakan, kebun tertutup engkau. Kalau saya memperhatikan dalam terjemahan lama itu dikatakan seperti ini, bahwa engkau laksana taman yang berpagar kelilingnya. Jadi kebun tertutup atau taman yang berpagar kelilingnya, kata firman Tuhan. Dan pagar ini berbicara tentang perlindungan Tuhan. Pagar berbicara tentang perlindungan Tuhan. Dan taman yang indah tentu akan berpagar. Taman yang indah itu tentu akan dilindungi. Demikian juga gereja Tuhan harus memancarkan apa? Keindahan, kecantikan. Dalam hal di sini adalah hidup yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari jangan menjadi taman yang mengecewakan hati Tuhan. Tuhan mau menikmati keindahan dari gerejanya. Tuhan mau menikmati kecantikan dari gerejanya. Supaya apa? Supaya gereja menjadi taman yang berpagar kelilingnya. Kebun tertutup. Nah, apa keindahan yang Tuhan mau dari gerejanya yang harus kita pancarkan? Yang pertama, sini ada 2 poin. Yang pertama, takut akan Tuhan. Kita melihat dalam kitab Ayub pasal 1. Saya baca firman Tuhan, Ayub 1 ayatnya yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saya memperhatikan Ayub. Ayub ini adalah gambaran taman yang indah di hadapan Tuhan. Seorang yang saleh, kata firman Tuhan. Seorang yang jujur. Seorang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti seseorang yang menghormati kekudusannya Tuhan. Sehingga dia menjadi taman yang berpagar kelilingnya. Ayub menjadi taman yang dipagari, yang dilindungi oleh Tuhan. Mari kita lihat Ayub 1 ayatnya yang ke-10. Ayub 1 ayat 10. Ini ketika terjadi perbincangan antara Tuhan dengan iblis, ya. Dan iblis katakan seperti ini kepada Tuhan. Waktu Tuhan bilang, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?
Ya. Iblis bilang, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayub dipagari oleh Tuhan. Ayub dilindungi oleh Tuhan. Tapi memang pada akhirnya Ayub harus mengalami sesuatu yang mungkin dia tidak pernah mengharapkan hal itu terjadi dalam hidupnya. Tapi apa yang dialami Ayub itu diizinkan oleh Tuhan. Ya. Dalam arti seperti ini, kalau Tuhan gak mengizinkan umatnya, orang percaya, gereja Tuhan itu mengalami sesuatu yang mungkin seperti yang dialami oleh Ayub, itu gak akan pernah terjadi kalau Tuhan gak izinkan. Kenapa? Karena Tuhan memagari kehidupan orang percaya. Tuhan memagari gereja Tuhan. Tuhan memberikan perlindungan kepada gereja Tuhan. Karena gereja itu taman kesukaan Allah. Itu sebabnya mari kita mau pancarkan keindahan, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang selalu menghargai kekudusan Tuhan. Hal yang kedua, apa keindahan yang Tuhan mau nikmati dari gerejanya? Hati yang melekat kepada Tuhan. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Saya akan baca dalam kitab Mazmur 91 ayatnya yang ke-14. Mazmur 91 ayat 14, saya kira ayat ini tidak asing lagi bagi kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sungguh hatinya melekat, itu dibentengi oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan. Mari kita bawa setiap hati kita untuk selalu melekat kepada Tuhan. Bawa hidup yang selalu menikmati keintiman dengan Tuhan. Lewat pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Gereja yang intim dengan Tuhan adalah gereja yang sedang memancarkan keindahan, kecantikan. Gereja yang sedang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita lihat di Mazmur 91 dari ayat 1, kalau saya baca dari sampai ayat 11, itu adalah jaminan perlindungan dari Tuhan. Saya baca firman Tuhan, Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 11. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya, puji Tuhan. Ada jaminan perlindungan Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan dan hidup intim dengan Tuhan, yang hatinya
terus melekat kepada Tuhan. Ada jaminan perlindungan. Kita menjadi taman yang berpagar keliling kita. Itu sebabnya mari jadilah gereja Tuhan seperti taman yang indah, yang di dalamnya hanya untuk kesenangan Allah, yaitu anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan hatinya terus melekat kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, maka kita menjadi taman yang berpagar kelilingnya. Puji nama Tuhan, saya percaya firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk kita mau terus menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Saya berdoa juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia yang Tuhan boleh anugerahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua berkat kemurahan Tuhan. Bahkan kami boleh kembali menikmati renungan 79 pagi hari ini. Ini semua hanya anugerah Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh oleh firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menasihati kami. Untuk kami boleh menjadi umat-umat Tuhan seperti taman yang indah, yang memancarkan keindahan, yang Tuhan membawa kehidupan ini selalu menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kami percaya ada jaminan Tuhan. Kami menjadi taman yang dipagari, taman yang mendapat perlindungan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.